Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Rizky Febriani. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Derek Taylor, McLaurin, dan Lawrence. Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Dalam matematika, Derek Taylor adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Deret ini dapat dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Deret Taylor mendapatkan nama dari matematikawan Inggris yang bernama Bruce Taylor. Bila deret tersebut terpusat di titik nol, deret tersebut dinamakan sebagai deret Maclaurin dari nama seorang matematikawan bernama Skotlandia Colin Maclaurin. Definisi dari deret Taylor dari sebuah fungsi real fx yang terdiferensialkan tak hingga dalam sistem bilangan real a adalah deret pangkat fa ditambah f aksen a per 1 faktorial x dikurang a ditambah f double aksen a per 2 faktorial x dikurang a pangkat 2 ditambah f pangkat 3 a per 3 faktorial x dikurang a pangkat 3 ditambah sampai dengan 0. Dalam bentuk lebih ringkas dapat kita tuliskan sebagai berikut. Sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga f pangkat n a per n faktorial x dikurang a pangkat n, dengan n faktorial melambangkan faktorial n dan n f pangkat na melambangkan nilai dari turunan kr dikurang n dari f pada titik a. Turunan ke 0 dari f didefinisikan sebagai f itu sendiri, dan x dikurang a pangkat 0 dan 0 faktorial didefinisikan sebagai 1. Dalam kasus khusus di mana a sama dengan 0, deret ini disebut juga sebagai deret Maclaurin. Untuk fungsi kompleks fz yang terdiferensialkan pada titik z0, maka deret Taylor dirumuskan sebagai berikut. Sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga fn f pangkat na per n faktorial x dikurang a pangkat n dengan an sama dengan f pangkat n z0 per n faktorial, sehingga fz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga f pangkat zn per n faktorial z dikurang z0 pangkat n. Deret Maclaurin adalah deret Taylor dengan pusat z0 sama dengan 0, sehingga fz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga f pangkat n 0 per n faktorial z pangkat n. Beberapa deret Taylor khusus. Yang pertama yaitu deret khusus 1. Diketahui suatu fungsi fz sama dengan 1 per 1 dikurang z. Selanjutnya, kita akan mencari deret Taylor dan Maclaurin fungsi ini. Setelah fungsi fz diketahui, kita harus mencari turunannya, lalu diformulasikan pola dari suatu turunan. Untuk fungsi fz tersebut di atas, fz sama dengan 1 dikurang z pangkat min 1, f aksen z-nya sama dengan min 1 dikali 1 dikurang z pangkat min 2 dikali min 1 dikurang z pangkat min 2 min 1 sama dengan 1 per 1 dikurang z pangkat 2. F aksen z sama dengan 1 dikurang z pangkat min 2. F double aksen z adalah min 2 dikali 1 dikurang z pangkat min 3 min 1 sama dengan 1 per 1 dikurang z pangkat 3. F double aksen z sama dengan 1 dikurang z pangkat min 3. F
3 double aksennya sama dengan min 3, 1 dikurang Z pangkat min 4, min 1 sama dengan 1 per 1 dikurang Z pangkat 4. Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa F pangkat NZ sama dengan N faktorial sama dengan 1 dikurang Z N pangkat 1 dikurang Z pangkat N tambah 1, maka Fz sama dengan 1 per 1 dikurang Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N faktorial per 1 dikurang Z pangkat N dikurang 1 per N faktorial 1 dikurang Z0 pangkat N. Fz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Z dikurang Z0 pangkat N per 1 dikurang Zn pangkat N ditambah 1. Oleh karena itu, apabila ingin ditentukan deret Taylor dari fungsi fz di atas pada titik z0 sama dengan i, maka yang harus dilakukan adalah melakukan substitusi z0 sama dengan i ke dalam deret pangkat sehingga 1 per 1 dikurang z sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga z dikurang i pangkat n per 1 dikurang i pangkat n ditambah 1. Perlu diperhatikan bahwa pengubahan fungsi analitik fz ke dalam bentuk deret Taylor hanya berlaku dalam batas-batas keanalitikan fz. Dalam kasus ini, fz tidak analitik pada z sama dengan 1. Berikutnya kita akan menentukan deret Maclaurin dari fungsi fz yang tadi, yakni dengan melakukan substitusi z0 sama dengan 0 pada deret pangkat sehingga menjadi fz sama dengan 1 per 1 dikurang z sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga z dikurang 0 pangkat n per 1 dikurang 0 pangkat n ditambah 1 sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga z pangkat m. Yang kedua yaitu deret khusus 2. Diketahui fz sama dengan E pangkat Z. Seperti langkah-langkah pada kasus yang sebelumnya, kita terapkan juga kali ini pada deret khusus 2, yaitu Fz sama dengan E pangkat Z, F aksen Z sama dengan E pangkat Z, F double aksen Z sama dengan E pangkat Z, F3 double aksen Z sama dengan E pangkat Z. Maka kita akan dapat menyimpulkan F pangkat NZ sama dengan EZ. Sehingga dengan menggunakan deret Taylor akan diperoleh E pangkat Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat Z0 per N faktorial Z dikurang Z0 pangkat M. Yang ketiga yaitu deret khusus 3. Diketahui apabila fz sama dengan sin z, f0 sama dengan 0, maka f aksen z sama dengan cos z, f aksen 0 sama dengan 1. Z sama dengan min sin z. Yang ketiga yaitu deret khusus 3. Diketahui fz sama dengan sin z, f0 sama dengan 0, maka f aksen z sama dengan cos z, F aksen 0 sama dengan 1. Z sama dengan min sin Z. F double aksen 0 sama dengan 0. F3 double aksen Z sama dengan min cos Z. F double aksen 0 sama dengan min 1. F pangkat 4 Z sama dengan sin Z. F pangkat 4 0, F sama dengan 0, F pangkat 5 Z sama dengan cos Z, F pangkat 5 0 sama dengan 1. Jika disusun secara manual, maka deret Maclaurin untuk Fz sama dengan sin Z adalah sin Z sama dengan F0 ditambah F aksen 0 per 1 faktorial dikali Z pangkat 1 ditambah F double aksen 0 per 2 faktorial dikali Z pangkat 2 ditambah F3 double aksen 0 per 3 faktorial dikali Z pangkat 3 ditambah F pangkat 4 0 per 4 faktorial dikali Z pangkat 4 ditambah F pangkat 5 0 per 5 faktorial dikali Z pangkat 5 ditambah
ditambah sin Z sama dengan 0 ditambah 1 per 1 dikali Z ditambah 0 per 2 dikali Z pangkat 2 ditambah min 1 per 3 faktorial dikali Z ditambah 0 per 4 faktorial dikali Z pangkat 4 ditambah 1 per 5 dikali Z pangkat 5 sampai dengan seterusnya. Sin Z sama dengan Z dikurang Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial sampai dengan seterusnya. Maka sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga min 1 pangkat N dikali Z pangkat 2N ditambah 1 per 2N ditambah 1 faktorial sampai dengan seterusnya. Yang keempat yaitu deret Laurent dan integral residu. Integral residu. Tujuan dari integral residu adalah untuk mencari hasil dari integral residu C fz dz, yakni integral dari fungsi fz pada kurva tertutup C. Hasil integral tersebut hanya ada pada dua kemungkinan berikut ini. Yang pertama, jika fz analitik di dalam atau pada kurva C, maka hasil integral ini sama dengan 0. Kemudian, jika fz memiliki singularitas ada pol pada titik misalnya Z sama dengan Z0, sementara di daerah lain tetap di dalam atau pada kurva C bersifat analitik, maka fz dapat dinyatakan menjadi deret Laurent berikut ini. Fz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Z dikurang Z0 pangkat N ditambah B1 per Z dikurang Z0 ditambah B2 per Z dikurang Z0 pangkat 2 ditambah B3 per Z dikurang Z0 pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Maka residu dari fungsi fz adalah koefisien dari 1 per Z dikurang Z0, dalam hal ini B1, dituliskan dalam bentuk B1 sama dengan residu Z sama dengan Z0 fz. Yang B, residu untuk simple poles. Simple poles adalah pol atau titik singular dengan orde 1. Ada dua rumus untuk mencari residu dari fungsi fz, dapat dinyatakan dalam bentuk fz sama dengan pz per qz. Dengan pz0 tidak sama dengan 0 dan qz memiliki simple 0 pada z dikurang z0, maka residu z sama dengan z0 fz sama dengan residu z dikurang z0 pz per qz sama dengan pz per q aksen z. Jika qz memiliki simple 0, berarti fz memiliki simple pole. Yang ketiga yaitu residu pada poles berorde banyak. Misalnya, fungsi fz memiliki pole berorde n, maka untuk mencari residunya digunakan rumus berikut ini, yaitu residu Z dikurang Z0 fz sama dengan 1 per N dikurang 1 faktorial limit Z mendekati Z0 dn d pangkat N dikurang 1 per dz pangkat N dikurang 1 Z dikurang Z0 pangkat N fz. Contoh soalnya, kita tentukanlah residu pada sebuah titik singular dari fungsi berikut ini, yaitu fz sama dengan 1 per z pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Fz sama dengan 1 per z pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 1 per z dikurang 1 pangkat 2 z ditambah 1 pangkat 2. Berarti memiliki dua buah poles, yaitu Z0 sama dengan 1, orde atau N sama dengan 2, dan Z0 sama dengan min 1, orde atau N sama dengan 2. Dengan menggunakan rumus berikut diperoleh residu Z sama dengan 1 per Z pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 1 per 2 dikurang 1 lim Z mendekati sampai dengan 1 D per dz Z dikurang 1 pangkat 2 1 per Z dikurang 1 pangkat 2 2 ditambah 1 pangkat 2.
sama dengan limit Z mendekati 1 D per DZ 1 per Z ditambah 1 pangkat 2 sama dengan limit Z mendekati 1 D sampai dengan 1 D per DZ min 2 per Z ditambah 1 pangkat 2 sama dengan min 2 per 2 pangkat 3 sama dengan min 2 per 8 sama dengan min 1 per 4. Residu Z sama dengan min 1 per Z pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. 1 per 2 dikurang 1 faktorial limit Z mendekati 1 D per DZ Z ditambah 1 pangkat 2 1 Z dikurang 1 pangkat 2 Z ditambah 1 pangkat 2 sama dengan limit Z mendekati 1 D per DZ 1 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan limit Z mendekati 1 D per DZ min 2 per Z dikurang 1 pangkat 2 sama dengan min 2 per min 2 pangkat 3 sama dengan 2 per 8 sama dengan 1 per 4. D. Penggunaan residu dalam integral kompleks. Apabila lintasan tertutup C di dalam daerah memuat satu atau lebih titik singular, maka integral sepanjang lintasan tertutup C dapat ditentukan menggunakan teorema sebagai berikut. Residu Cauchy. Jika F analitik di dalam dan pada lintasan tertutup yang berarah positif kecuali di titik singular Z1, Z2, Z3 sampai dengan Zn, maka residu CFZ DZ sama dengan 2 VIX, sigma J sama dengan 1 sampai dengan N, residu Z sama dengan ZJ FZ. Tentunya pol yang berpengaruh terhadap integral tersebut adalah pol yang berada di dalam atau pada kurva C. Kurva C yang dibahas di sini adalah kurva tertutup dengan arah pergerakan berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi, jika ternyata kurva yang diketahui searah dengan jarum jam, maka tinggal diberi tanda negatif pada ruas kanan dari rumus di atas. Contoh soalnya, hitunglah integral berikut dengan menggunakan residu. Yang residu C, E pangkat Z ditambah Z per Z pangkat 3 dikurang Z dengan C, Z mutlak Z sama dengan 1 per 2 V. E pangkat Z ditambah Z per Z pangkat 3 dikurang Z sama dengan E pangkat Z ditambah Z per Z dikali Z pangkat 2 dikurang 1 sama dengan EZ ditambah Z per Z dikali Z dikurang 1 Z dikurang 1. Pol yang dimiliki adalah Z0 sama dengan 0N sama dengan 1, Z0 sama dengan 1N sama dengan 1, dan Z0 sama dengan min 1N sama dengan 1. Ketiga pol di atas masih berada di dalam atau pada kurva C yang diminta, sehingga PZ sama dengan EZ ditambah Z, QZ sama dengan Z pangkat 3 dikurang Z, Q aksen Z sama dengan 3Z pangkat 2 dikurang 1. Residu Z sama dengan 0, FZ sama dengan residu Z sama dengan 0, E pangkat Z ditambah Z per 3Z pangkat 2 dikurang 1 sama dengan E pangkat 0 ditambah 0 per 3, 0 pangkat 2, 3 dikali 0 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1 per min 1 sama dengan min 1. Residu Z sama dengan 1, FZ sama dengan residu Z sama dengan 1, E pangkat Z ditambah Z per 3Z pangkat 2 dikurang 1 sama dengan E pangkat 1 ditambah 1 per 3 dikali 1 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1 ditambah E per 2. Residu Z sama dengan min 1, FZ sama dengan residu Z sama dengan min 1, E pangkat Z ditambah Z per 3Z pangkat 2 dikurang 1 sama dengan E pangkat min 1 ditambah 1 per 3 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan min 1 ditambah E pangkat min 1 per 2. Sehingga integralnya adalah sebagai berikut. Residu C, E pangkat Z ditambah Z per Z pangkat 3 dikurang Z dz sama dengan 2 VI X min 1 ditambah 1 ditambah
E per 2 ditambah min 1 ditambah E pangkat min 1 per 2 sama dengan 2Vx min 1 ditambah 1 ditambah E dikurang 1 ditambah E pangkat 2 per 2 sama dengan 2Vx min 1 ditambah E pangkat min 2 per 2 sama dengan Vx X min 2 ditambah E pangkat min 2 min 1. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Lebih atau kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.